Anda disebut sebagai antitesis terhadap seorang Basuki Cahayapurnama. Saya tidak tahu bagaimana Anda memahami kalimat tersebut. Apakah Anda setuju dengan itu? Bagaimana pendapat Anda? Saya adalah tesisnya Anies Baswedan, bukan antitesisnya siapapun. Saya mau menawarkan pada Jakarta gagasan. Dan kalau lihat proses kemarin, saya bukan seseorang yang kesana sini meminta untuk diundang, tidak. Tidak bawa map gitu, menawarkan CV gitu. Enggak. Jadi ini kan unik juga, dan prosesnya adalah justru nama saya muncul di survei, lalu dipertimbangkan oleh para pimpinan partai, mereka mendatangi saya menanyakan apakah bersedia datang, mereka datang pada Anda? Ya, datang. Lalu menanyakan bersedia atau tidak, bertemu Prabowo. Tapi ketika pimpinan partai itu mengundang saya jawab. Prabowo, seorang Prabowo yang datang pada Anda? Oh enggak. Itu sama sekali tidak. Bahkan ketika saya diundang itu sudah hari terakhir, malam terakhir. Betul. Sebelumnya dengan partai-partai yang lain. Tidak ada komunikasi khusus dengan PKS dan Gerindra, tidak ada. Dengan partai-partai lain. Bukan dengan PKS dan Gerindra. Saya bayangkan ketika tidak ada koordinasi seperti itu, komunikasi seperti itu, tiba-tiba kemudian menjadi seorang cagup, bahkan di atas Sandiaga Uno, yang didorong oleh Gerindra untuk menjadi calon gubernur, itu menimbulkan banyak pertanyaan. Apa pertanyaannya? Bagaimana bisa? Apa yang ditawarkan? Bagaimana prosesnya? Bagaimana seorang Prabowo? Anda bisa memberikan gambaran situ. Ini justru saya sampaikan pada semua, ini menarik. Keputusan yang diambil oleh PKS dan Gerindra, kalaupun bukan saya yang dipilih, tapi mereka memilih orang dari luar partainya, maka saya akan katakan PKS dan Gerindra sedang melakukan terobosan dan memberikan contoh bahwa mereka memilih kader bangsa, bukan sekedar kader partai. Bukankah hari-hari ini kita mengalami problem dengan itu? Bukankah kita sekarang sering kesulitan untuk melihat kenyataan yang dipilih ya yang kelompoknya saja? Gerindra dan PKS sedang menunjukkan tidak. Saya mengatakan ini bukan karena saya yang dinominasikan. Kalaupun yang dinominasikan orang lain dan saya ditanya, komentar saya akan sama. Nah, apalagi yang diundang adalah yang berseberangan. Hanya masalahnya kita itu, kalau partai politik berbuat salah, kita beramai-ramai untuk mengkritik. Tapi ketika partai politik melakukan contoh yang baik, kita enggan memuji. Menurut Anda contoh yang baik? Ini contoh. Bagi sebuah partai politik, bukankah kaderisasi itu akan merupakan sebuah elemen dasar untuk membuat partai itu selalu berdiri dengan tegak? Betul. Kaderisasi di partai dilakukan. Tapi bangsa juga memiliki proses kaderisasi, bukan? Dan partai politik di Indonesia usianya baru sekitar 15-an tahun. Dan sebagian partai-partai baru ikut 2-3 kali pemilu. Berbeda kalau nanti demokrasinya sudah seperti negara-negara lain yang usianya 70-80 tahun. Di situ proses kaderisasi sudah matang, terstruktur. Ya karena itu, kenapa dikasih ruang untuk cukup bagi calon non-partai, istilahnya calon independen? Karena untuk memastikan semua bisa tertampung di situ. Anda tidak merasa perlu untuk bergabung dalam partai politik itu? Mungkin satu saat, tapi hari ini saya melihat tidak. Dan saya malah justru ingin menganjurkan, dan saya selalu menganjurkan, jangan takut berada di wilayah politik. Saya sering mengatakan, kita ubah pandangan. Kalau ada orang tak bermasalah masuk politik, malah dipermasalahkan. Tapi kalau ada orang bermasalah masuk politik, tidak dipermasalahkan. Jika orang-orang baik memilih menjadi pembayar pajak yang baik, lalu siapa yang mengurusi uang pajak kita? Ini harus diubah. Justru kita harus mendorong. Saya pernah tanya pada seorang mahasiswa di kampus, nanti kalau lulus mau apa? Saya bisnis, Pak. Kenapa bisnis? Ya saya passionnya di situ. Nggak berminat ke politik. Jawabnya itu politik. Enggak apa? Kenapa? Politik itu kotor, Pak. Terus saya tanya balik, kalau bisnis bersih ya? Bersih, kotor bisa di semua sektor. Itu bagaimana cara kita menjalaninya?